Topik Bethlehem atau Migdal Eder. Menilik misteri tempat kelahiran Sang Mesias. Dan baiklah kita mulai. Beshem Ha'af Verben Verua HaKodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Bethlehem, Migdal Eder. Migdal Eder memang ada di kawasan Bethlehem dan kita akan membahas dua bahasan. Yang pertama adalah pro kontra kelahiran di kandang domba ataukah di rumah family. Dan yang kedua kita akan mempelajari bersama satu polemik kalau lahirnya di Migdal Eder. Mengapa matinya tidak di Bait Allah? Baik kita mulai. Yang pertama yaitu bahasan mengenai pro kontra kelahiran di kandang domba ataukah di rumah family. Nah, saya suka dan tidak terlalu terusik dengan adanya beberapa penafsiran terhadap apa yang dipahami dari Alkitab. Dan di sini ada satu kata-kata mutiara dari tradisi Yahudi. Argument for the sake of heaven. Ezo hi mekaloket. Shehi leshem shamayim. Zo makaloket hillel vishamayim. Fei eina leshem shamayim. Zo mekaloket kora fekol adatu. Argumen apa yang demi kerajaan surga, yaitu argumentasi di antara murid-murid Beit Hillel dan Beit Shammai. Dan argumen apa yang tidak demi surga, yaitu argumentasi dari Korah dan teman-temannya yang akan mengkudeta kepemimpinan Musa. Nah, jadi kita berargumentasi tidak apa-apa, itu biasa dan itulah pentingnya dari pembelajaran bersama. Setiap orang itu berdiskusi karena iman itu harus diteliti dengan akal. Thomas Aquinas berkata, intellectus quaerens videm, akal meneliti isi firman. Seperti Rabbi Shaul juga mengatakan, jadi apakah yang harus kau buat? Aku berdoa dengan rohku, tapi aku juga berdoa juga dengan akal budiku. Jadi berpikir dan mengimani sesuatu itu juga harus dikonfirmasi dengan intelektualnya. Nah, argument for the sake of heaven, argumentasi perbedaan tafsir yang demi kerajaan surga itu bagaikan seperti yang ditulis oleh Raja Salomo, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Barsel ve barsel yachat ve ish yachat bene re'ehu. Dan yang pertama di sini, yang merasa kayaknya nggak cocok kalau Yesus Kristus itu harus lahir di kandang domba yang hina, yang kotor, yang bau. Jadi di sini kemudian ada pemikiran. Yang mikir ini bukan orang sembarangan, dia seorang profesor, namanya Profesor Ian Paul, yang tidak menyetujui tentang pemahaman atau penafsiran bahwa Yesus lahir di kandang domba. Nah, yang kedua juga seorang profesor yang kita mengenal semua, yaitu Profesor Joas Adi Prasetya. Kandang domba itu rumahnya. Nah, tampaknya Yesus Kristus itu tidak diterima atau tidak dipahami atau tidak dimengerti kalau harus lahir dengan suasana penolakan. Di Tuhan Yesus, Allah yang inkarnasi itu harus lahir dalam keselamatan, keramatamahan. Nah, kedua pandangan ini mari kita pelajari bersama. Dan saya tidak mengatakan pandangan ini benar, yang itu salah, yang ini bertentangan dengan Alkitab. Saya menghargai setiap penafsiran. Itulah kenapa kelas di malam ini dibuka untuk bersama-sama kita mempelajari, menghargai pendapat yang berbeda, juga penafsiran-penafsiran yang berbeda. Nah, saya adalah penganut 70 wajah Torah. Bahwa kitab Torah itu bisa dibaca dalam 70 makna. Dan ini merujuk kepada bermacam-macamnya penafsirannya yang bisa berbeda antara satu teolog dengan teolog yang lain.
penafsiran atau pandangan yang berbeda dari pemikir yang satu dengan pemikir yang lainnya. Nah, jadi di sini saya ajak kita semua untuk menghargai apapun dari para pemikir, dari dua profesor tadi, ya. Kita harus belajar dari banyak guru. Jadi misalnya Anda sedang malam ini, saya sebagai pemapar, mungkin di antara Anda ada yang menganggap saya sebagai guru. Oke, terima kasih. Tetapi Anda jangan menaruh saya sebagai guru utama. Anda harus punya guru-guru yang lain. Kata Profesor Eli Sorking Eisenberg, dosen saya, dia mengatakan, learn from others, never copy them. Dan Tim Keller, dia seorang pemikir, dia juga seorang teolog yang terkenal sekali. When you listen and read one thinker, you become a clone. Kalau Anda hanya belajar dari satu guru, nganggap cuman guru itu yang benar, lain nggak ada, terus di luar pemaparan dari guru itu terus disalah-salahin, itu Anda cuma jadi cloning. Ini kalau Anda hanya punya satu guru. Kalau Anda punya dua guru, two thinkers, you become confused karena guru yang satu bilang begini, guru yang lain bilang begitu. Kalau Anda punya 10 guru, 10 panutan, 10 lecturer, you begin, you'll begin developing your own voice. Anda sudah mulai dapat menggali pemahaman Anda sendiri. 200 or 300 thinkers. Anda membaca banyak buku, berlatih dari banyak pemikir, mendengarkan banyak paparan dari para intelektual, and you become wise and develop your own voice. Nah, saya ingin kita semua berlatih untuk menghargai pendapat, walaupun pendapat itu beda dengan yang biasanya. Nah, ada juga pemahaman dari Hugh Desain yang dikutip oleh Eric Urbach. Jadi dia mengatakan kalau ada satu orang yang nganggap kampung sendirinya itu paling hebat, paling bagus, ya, dia adalah seorang pemikir pemula. Ya. The person who find his homeland sweet is a tender beginner. Nah, kalau ada pemikir yang bisa menerima kampung-kampung lain itu juga bagus, nah pemikirannya itu sudah mulai kuat. Nah, kalau seseorang pemikir yang betul-betul pemikir, dia akan menempatkan dirinya ketika dia berada di tempat manapun dia menjadi seorang yang asing. Jadi, baiklah kita belajar bersama-sama tentang pemikiran dari dua profesor yang merasa nggak layak deh kalau Tuhan Yesus itu lahir di tempat yang kotor seperti kandang. Dia harus lahir di rumah seorang family. Nah, jadi di sini Yesus tidak lahir di kandang domba, gagasannya adalah kandang itu hina, bau, bukan tempat yang layak sehingga harus diharmonisasikan dengan bela rasa kemanusiaan. Yesus Kristus itu semestinya lahir di sebuah rumah yang ramah. Nah, jadi kita belajar dari teolog yang pertama yaitu Profesor Ian Paul dari Theological Seminary Houston, Amerika, yang telah mempelajari Alkitab dari bahasa Yunani kuno. Dia menjelaskan pendapatnya pada blognya tanggal 24 tahun yang lalu, dan melalui tulisannya yang berjudul Jesus Really Wasn't Born in a Stable, dia berpendapat Yesus Kristus tidak lahir di kandang domba dalam sedih dan kesepian, melainkan di dalam rumah dikelilingi oleh keluarga dan sahabat dan keluarga. Demikian juga ada teolog yang kedua, Profesor Joas Adisaputra, seorang pendeta dari Gereja Kristen Indonesia GKI, doktor teologinya lulusan dari School of Theology Boston University Amerika Serikat. Melalui sebuah tulisannya yang berjudul Natal Berdana, Ruang Keramah Tamahan di akun Facebooknya tahun 2012. Ya. Jadi menurut Profesor Ian Paul, gagasan bahwa mereka berada di sebuah kandang
jauh dari orang lain, sendirian terbuang secara tata bahasa dan budaya itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Ya, beliau mengajukan satu kata yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 7. Dan Yesus Kristus lahir di kandang tidak sesuai dengan studi budaya Israel kuno. Apakah benar demikian? Dan dia memandang bahwa Lukas 2 ayat 7 yang ada kata Yunani kata luma adalah kekeliruan jika kata luma itu diartikan sebagai penginapan atau motel atau hotel atau inn. Nah, dia mengajukan bahwa kata luma harusnya diartikan sebagai ruang keluarga. Ada yang mengartikan ini ruang tamu. Ya, oke, kita uji apakah kata luma itu harus mutlak diartikan ruang tamu atau ruang keluarga. Ya. Nah, ternyata di sini saya memiliki buku dari tulisan Alfred Edersheim yang punya tebel banget, halamannya 1000 lebih. Ya, mungkin ini tebelnya sekitar 9 cm. Atau lebih, bisa 10 kali ya. Nah, jadi pada halaman 208 dan 209, apakah betul kata luma itu harus diartikan sebagai ruang keluarga atau ruang tamu? Nah, di sini melalui penelitian dari Alfred Edersheim, bukunya itu ditulisnya tahun 1883. Dan pada saat itu, kata luma ternyata sudah menjadi polemik. Artinya itu inn atau hotel ataukah ruang tamu. Nah, di sini Alfred Edersheim mengatakan kata luma tidak dapat diartikan sebagai ruang tamu karena Exodus 4 ayat 24. Ya, di situ cerita mengenai Musa yang dia lupa menyunat anaknya. Kata-kata luma itu nggak bisa diterjemahkan sebagai ruang tamu. Tetap harus diartikan sebagai tempat penginapan. Nah, ini argumentasinya Alfred Edersheim pada halaman 208 pada buku The Life and Times of Jesus the Messiah. Ya. Nah, di sini Profesor Ian Paul mengatakan kalau kata luma diartikan motel atau tempat penginapan itu keliru, harusnya ruang keluarga. Tapi di sini saya punya buku The Life and Time of Jesus the Messiah bahwa kata luma itu harus diartikan konteks Lukas 2 ayat 7 itu harus diartikan sebagai inn, motel, tempat penginapan. Dia mengajukan pendapatnya bahwa Exodus 4:24 nggak bisa diartikan ruang tamu. Nah, dan memang lahirnya di Bethlehem dan di kawasan Bethlehem ada kotanya, Migdal Eder adalah wilayahnya atau kawasan tertentu, kawasan yang khusus pada zaman masih adanya Bait Allah di Yerusalem. Migdal Eder ini adalah kawasan pemasok domba-domba untuk dipersembahkan sebagai korban di Bait Allah. Nah, kata lumah yang katanya Profesor Ian Paul tadi nggak bisa diartikan sebagai motel, tapi harus diartikan sebagai ruang keluarga atau ruang tamu. Ya, ternyata di Keluaran 4 ayat 24 dalam Septuaginta, nah penerjemah Septuaginta menggunakan kata lumati dalam bentuk datif. Kalau kata luma itu bentuk nominatif, ini bentuk datifnya, tapi akar katanya sama. Ya. Nah, kata lumati, kata luma diterjemahkan dengan tempat bermalam, nggak bisa diterjemahkan sebagai ruang tamu atau ruang keluarga, nggak bisa. Untuk Keluaran 4 ayat 24. Ya, dan di sini Elias Hatter pada abad yang ke-16 itu juga menerjemahkan kata dalam bahasa Ibrani-nya itu malon. Malon ini adalah tempat penginapan. Dan para rabi Yahudi pada abad ke-3 sebelum Masehi menerjemahkan malon sebagai
katalumati. Di dalam Perjanjian Baru hanya ada 3 kali kata kataluma. Yang Markus 4 ayat 14 itu memang bisa dalam artian guest room, ya, guest room. Dan kemudian Lukas 2 ayat 7 di King James itu diartikan sebagai tempat penginapan, dan Lukas 22 ayat 11 ini diartikan sebagai guest room. Nah, saya bisa menerima bahwa ini diartikan sebagai guest room atau guest house, yaitu tempat penginapan, ya. Tapi kalau itu diartikan sebagai eh, hanya ruang tamu dari bagian dari sebuah rumah, yaitu tidak mutlak karena satu kata bisa bermacam-macam arti. Jadi nggak bisa dimutlakkan bahwa penerjemahan kata luma menjadi tempat penginapan itu mutlak salah, nggak bisa diartikan mutlak salah seperti pendapatnya dari Profesor Ian Paul tadi. Ya, nah, menurut Ian Paul seharusnya pasangan dari Maria dan Yusuf ini mendapatkan disambut hangat oleh para keluarga. Nah, ini kan masih lah yang inkarnasi Mesias yang dijanjikan itu diwarnai dengan penolakan waktu dia hadir. Nah, dan kemudian dengan menyebut silsilah dari Yusuf yang adalah keturunan dari Daud, demikian juga Maria, masa sih nggak punya keluarga di Bethlehem? Bukankah Bethlehem itu adalah kota Daud? Nah, jadi pemikiran dari Profesor Ian Fowler ini oke, kita kita baca sebagai satu perbandingan bahwa Yesus dianggap tidak lahir di kandang domba, tapi lahir di sebuah rumah, atau tepatnya di ruang keluarga, di rumah saudara dari Yusuf. Tapi masalahnya, kenapa Alkitab tidak menyebut siapakah saudara Yusuf atau saudara Maria? Siapakah sanak mereka? Tidak disebutkan, dan ini masih menimbulkan tanda tanya. Ya, nah, pada saat ini, menurut Paul, paling aman untuk meletakkan bayi yang baru lahir adalah palungan yang berisi jerami di tingkat bawah, tempat biasanya para domba diberi makan. Dan untuk mendukung pendapatnya ini, Profesor Paul mengutip sejumlah literatur, ya. Misalnya tulisan dari Kenneth E. Bailey yang memberinya landasan budaya Palestina yang memahami rumah tempat Yesus yang dilahirkan, dan Prof. Paul ini menyandarkan pendapatnya pada sebuah paper akademis, ya, sebuah jurnal yang terbit pada tahun 2010 yang ditulis oleh Stephen Carlson yang berjudul Accommodation of Joseph and Mary in Bethlehem, dan secara khusus menyoroti kata luma tadi. Dan kemudian ini pendapat dari Profesor Joas, ya, yang mengatakan bahwa ruang tamu itu penuh. Dengan penjelasannya yang lebih lugas, Profesor Joas mengatakan bahwa kisah Natal, khususnya versi Lukas, menunjukkan bahwa kata luma itu harus diartikan ruang tamu atau ruang atas. Nah, ini pendapat yang mirip dengan Profesor Ian Paul tadi. Profesor Joas mengatakan kalau itu penginapan itu harusnya padokleion, seperti yang ditulis dalam Lukas 10 ayat 34, kata yang dipakai ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai atau memberikan cerita mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, karena Yusuf dan Maria itu pulang kampung ke Bethlehem untuk mengikuti sensus, maka sangatlah mungkin. Nah, ini pendapat secara nalar, ya, secara pemahaman kita, mestinya mungkin dong tinggal di rumahnya kerabat. Nah, jadi karena kemungkinan mereka terlambat, jadi ruang-ruang tamu itu sudah terpenuhi karena perjalanan yang tersendat, ya. Maka nggak ada ruang tamu bagi mereka. Maka kemudian si tuan rumah itu memberikan tempat yang hangat, ya, untuk melahirkan, ya.
Yang berbeda dengan Prof. Paul tadi, kalau Prof. Paul itu membayangkan Maria melahirkan di ruang utama di suatu rumah dari saudaranya Yusuf, di mana para keluarga itu berkumpul menyambut dengan sangat bahagia. Dan di sini Prof. Joas menduga tuan rumah itu mempersilahkan Yusuf dan Maria ke tempat yang lebih tenang, katanya. Nah, yang lebih tenang itu ya nanti yang ada palungannya itu. Dan sesuai bentuk rumah-rumah orang Yahudi pada masa itu, satu-satunya kemungkinan adalah menempatkan Yusuf dan Maria di ruang bawah karena pilihan. Kalau memang itu ruang tamu yang dihuni oleh para sanak saudara dari Yusuf, mungkin nggak sih justru Maria yang sedang hamil besar ini harus dikorbankan, ditaruh di ruang bawah? Apakah tidak mungkin bahwa anggota keluarga yang lain tuh ngalah? Kok nggak ngalah sih? Kok justru Maria yang ditaruh di ruang bawah? Nah, tapi ini adalah pemahaman dari beberapa teolog yang kita hormati, dan Profesor Paul dan Profesor Joas berpendapat kisah Natal itu bukan soal penolakan, tetapi sebuah hospitality, bukan hostility tapi hospitality, dan tidak etis menerima orang asing, stranger sebagai tamu dan bukan bahkan sahabat, ya. Nah, dan proses ini menunjukkan bahwa kemanusiaan masih memiliki sisa kekuatan untuk menghadirkan kebajikan. Nah, sama pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Ian Paul dan Prof. Joas. Saya mau tanya, siapakah pemilik rumah itu? Kenapa nggak ditulis namanya? Karena ini tempat yang sangat penting, bukan? Kelahiran dari Mesias yang dijanjikan. Seharusnya tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Kenapa tidak disebut siapa pemilik rumahnya? Nah, jadi dari pro kontra kelahiran di kandang domba atau di rumah family, ya, ya nggak apa-apa, silakan. Untuk berpikir secara manusiawi, rasanya nggak etis. Masa Mesias yang dijanjikan kok lahir di kandang domba, harusnya di ruang family. Karena kandang itu hina, kandang itu bau, kandang itu bukan tempat yang layak, sehingga harus diasosiasikan dengan rasa kemanusiaan. Yesus Kristus harus lahir di rumah yang ramah. Nah, saya memandang bahwa dua penafsiran tadi adalah penafsiran yang tercabut dari rangkaian sejarah perjanjian perjanjian lama, karena para penafsirnya adalah teolog-teolog barat, ya. Dua-duanya adalah lulusan dari Sekolah Teologi Amerika. Dan ini juga tercabut dari nubuat-nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Sang Mesias yang memang penuh dengan paradoks. Kaitan Natal itu berkait erat dengan Paskah. Natal adalah soal kelahirannya, Paskah itu soal kematiannya. Dan ini sangat berkaitan. Dan Natal pertama di kandang domba itu untuk menunjukkan kaitannya. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Berita kelahiran itu harus di kandang domba. Karena berita kelahiran itu sekaligus berita kematian korban untuk penebusan dosa. Dan gelar bagi Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Diucapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dan ini merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 yang dimana sang pemberes dosa itu harus remuk. Si tumit itu harus remuk. Dan ini juga penggenapan dari Yesaya 53 yang bahkan Mesias itu menderita. Dan kedatangannya sudah dikatakan dalam Injil Yohanes itu penuh dengan penolakan, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke bumi dalam penolakan memang. Bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini yang dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 10 sampai
11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Jadi jangan diharapkan bahwa ada sambutan meriah, ya, karena memang demikian. Ketika dia datang, orang-orang itu tidak mengerti bahwa dia sang pemilik alam semesta ini, bahwa dia adalah Adon Olam, dia sang penguasa semesta. Ya. Ayat 11 lebih jelas lagi. Ia datang kepada milik kepunyaannya, idios, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi di sini Yohanes 1 ayat 11 bicara mengenai penolakan. Jadi kalau Prof. Jawas tadi tidak menerima penolakan, itu hostility, tapi hospitality. Tetapi di sini Yohanes 1 ayat 11 bicara mengenai hostility justru. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, jadi apakah Yesus itu lahir di kandang? Saya bilang iya, tapi apakah kandang hina? Saya mengajukan bukan. Tapi Anda nggak perlu khawatir pada kesan menyedihkan pada kelahiran Yesus Kristus yang di kandang domba yang kita anggap kandang ya kandang, kandang bukan istana, maka kandang itu hina. Nah, tapi kan ada beberapa teolog yang mengatakan nggak mungkin lah masa Yesus lahir di tempat hina, harus lahir di rumah yang penuh kehangatan, penuh keramah tamahan. Maka saya mengatakan, betul Yesus lahirkan, tapi bukan kandang hina. Karena Yesus Kristus tidak lahir di sembarang kandang rumah tangga. Jadi kandang ini bukan milik rumah tangga yang kotor di belakang atau bahkan di bawah. Tetapi kandang domba di kawasan Migdal Eder di kota Bethlehem. Dan ini bukan kandang hina. Sebagaimana kandang rumahan. Melainkan suatu tempat suci dalam pantauan imam-imam di Yerusalem. Sebab tempat ini untuk memasok domba-domba yang sempurna yang akan dipersembahkan bukan setiap hari raya saja, tetapi dipersembahkan setiap hari di bait Allah. Nah, kelahiran Yesus Kristus di bumi mendapat sambutan kolosal. Kalau ketakutan masa nggak disambut dengan hangat. Kelahiran Yesus disambut dengan nyanyian kolosal yang luar biasa agung. Siapa yang menyambut itu? Para malaikat di surga. Ditulis dalam Lukas 6. Lukas 2 ayat 6 sampai 18. Jadi inilah kehangatan. Kehangatannya datang dari surga. Tetapi manusia memang belum mengenalnya saat itu. Maka ada penolakan. Dan Yohanes 1 ayat 11 tadi dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Menolak dia. Nah, jadi supaya tidak terkesan menyedihkan, ya, kita harus melihat kandang domba tempat Yesus dilahirkan itu bukan kandang biasa, bukan kandang rumah tanggaan, tapi sebuah tempat yang suci, bukan kandang hina. Ya, kita baca ayatnya. Lukas 2 ayat 6 sampai 18, ketika mereka di situ tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan kain lampin yang dibaringkannya dalam palungan, bahasa Ibraninya Evus atau Patni, bahasa Yunaninya, karena tidak ada tempat bagi mereka rumah penginapan, kata luma untuk Keluaran 4:24 nggak bisa diartikan sebagai ruang tamu, tetapi secara konteks diartikan sebagai malon atau tempat penginapan. Maka penerjemahan tempat penginapan di sini tidak dapat mutlak disalahkan. Nggak bisa mutlak disalahkan. Ya, biar aja King James tetap menulis in, ya, tempat penginapan, dan juga LAI juga menulis sebagai tempat penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Karena memang
semua ternak-ternak yang ada di kawasan Migdal Eder di Bethlehem adalah binatang-binatang yang akan dipersembahkan ke Bait Allah setiap hari dipasok dari Bethlehem ini. Nah, kemudian ada sambutan kolosal yang sangat hangat dari kerajaan surga. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka ini siapa? Para gembala. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kalian kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Sang Mesias. Tuhan disebut Tuhan. Tuan. Tuan segala tuan-tuan. Di kota Daud, Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin terbaring dalam palungan. Evus atau patni bahasa Yunaninya. Anda perhatikan di sini. Para gembala itu nggak nanya, kandangnya siapa? Kandang rumah yang mana? Karena memang ini mereka bukan para gembala biasa. Mereka adalah para gembala yang bertugas di kawasan Migdal Eder yang memasok domba-domba yang sekiranya nanti akan dipersembahkan di Bait Allah. Domba yang sempurna. Nah, maka para gembala ini nggak perlu tanya di kandang rumah siapa, enggak. Mereka langsung tahu karena mereka bekerja di situ. Nah, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Di sini ada sambutan yang luar biasa hangat. Jadi Profesor Joas nggak perlu khawatir. Ada sambutan hangat kok dari surga para malaikat. Kemuliaan dari Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia dan yang berkenan kepadanya. Dan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, para gembala langsung menuju kandang domba yang dimaksud. Nggak usah nanya-nanya. Sherlock dong, Sherlock dong. Rumah yang mana? Kandang domba rumah siapa? Enggak. Jelas ini bukan kandang domba hina milik perorangan. Jenis rumah tangga enggak. Lalu mereka langsung cepat-cepat berangkat menjumpai Maria karena mereka ada di padang menuju kandang domba. Nah, kandang domba di sekitar tanah suci itu enggak seperti gubuk-gubuk kandang enggak, tetapi gua-gua yang dijadikan kandang bagi ternak-ternak. Jadi kalau Anda ada kesempatan ke tanah suci, kandang-kandang domba itu ditaruh di gua-gua karena memang eh, tempat secara topografinya itu memang begitu. Nah, ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan, Evus atau Patni. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan ini satu contoh lagi bahwa kata Evus yang juga dalam Septuaginta itu diterjemahkan menjadi patni, itu memang dalam artian palungan. Ya. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Jadi memang ada palungan. Jadi di sini baiklah kita membaca ayat selalu jujur lurus apa adanya, yaitu sistem pembacaan ayat secara pesat, bahwa Evus ya Evus, Patni ya Patni, palungan ya palungan. Jangan diartikan lain hanya untuk mengharmonisasi secara kemanusiaan. Kayaknya enggak deh masa Yesus lahir di tempat yang hina begitu. Nah, kata Evus digunakan oleh Elias Hatter untuk menerjemahkan kata patni di sini, ya.
mengenai palungan. Nah, dan kata luma diartikan oleh King James sebagai the inn atau tempat penginapan. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan penerjemahannya karena kata luma dalam Exodus 4 ayat 24 tidak bisa diartikan sebagai guest room dalam suatu rumah, nggak bisa, ya. Tapi harus diartikan sebagai tempat penginap. Orthodox Jewish Bible juga mengatakan bahwa Evus itu adalah animal feeding trough, ya. Dan kata-kata luma tadi oleh OJB, Orthodox Jewish Bible, ini Alkitabnya orang Yahudi yang percaya Kristus, bahwa kata luma diartikan sebagai malon atau inn, tempat penginapan. Ya sudah, demikian saja, gitu. Nah, satu lagi mengenai halakahnya orang Yahudi, harus kita pahami bahwa orang Yahudi itu mereka itu punya tata krama. Kalau menerima tamu, apalagi tamu yang diterimanya itu adalah seorang ibu yang hamil besar yang mau melahirkan, ya. Tentu saja secara kemanusiaan masa kalau masuk ke rumah sanaknya terus sementara kamar-kamar yang lain itu sudah penuh terus dibuang di bagian belakang di tempat yang ada makanan untuk ternak terus melahirkan di situ. Kan ini justru lebih nggak masuk akal lagi kan? Nah, jadi logika para teolog barat ini tidak masuk dalam ketimuran tata krama halakahnya orang Yahudi. Menyambut tamu, ya, Haknasat Orchim adalah bagi orang Yahudi itu merupakan tindakan cinta kasih, hospitality. Dan itu masuk dalam gemilut hasadim. Ya. Misalnya kalau itu memang rumah dari sanak mereka, rumah keluarga. Masa yang masih sehat nggak mengalah, bukannya mereka yang sehat-sehat pindah ke belakang terus mempersilahkan ibu yang sedang hamil besar ini ada di kamar yang lebih lebih mumpuni di dalam suatu rumah, ya kan? Nah, justru ketika Musa, sorry, Maria dan Yusuf itu di rumah keluarganya, kalau harus dibuang ke belakang, ini nggak cocok dengan halakannya orang Yahudi. Dan itu mencederai gemilut hasadimnya orang Yahudi, hospitality-nya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kayak kita. Kita kalau kedatangan tamu, tamu itu kita kasih tinggal di kamar kita, kita yang tidur di sofa, atau kita yang lagi gelar tikar, atau taruh kasur di bawah. Kita yang ngalah kan? Begitu bukan? Nah, jadi pemikiran-pemikiran ini bukan untuk menyerang, tetapi saya ingin Anda dan saya berpikir bersama-sama. Kenapa mereka meninggikan gemilut hasadim? Karena mereka berpendapat bahwa menghargai tamu itu seperti menjamu malaikat. Dan tradisi ini berasal dari mana? Tradisi ini berasal dari tata kramanya Bapak Abraham, Abraham Avinu, yang ditulis dalam Kejadian pasal 18 ketika Abraham mendapati tamu agungnya, 3 tamu agung. Bagaimana Bapak Abraham ini menjamu 3 tamu agungnya itu dengan sangat baik. Dan itu merupakan menjamu malaikat dan itu diikuti oleh segenap orang Israel yang masuk dalam halakannya orang Yahudi yang disebut sebagai gemilut hasadim. Hospitality, cinta kasih. Nah, dan kata Evus Patni ini, ya memang Evus, ya memang palungan, ya memang tempatnya makanan ternak. Dan Yesus memang harus di situ karena kehadiran Yesus yang harus lahir di kandang domba adalah sebagai penggenap semua domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah sebagai korban pengampunan dosa. Maka Yesus harus lahir di tempat yang sama, yaitu di kandang domba, di Migdal Eder. Kenapa? Karena
Migdal Eder itu bukan sekedar kandang biasa, tetapi satu tempat yang suci, dan Alfred Edersheim itu menyebutnya sebagai Temple of Sacrifice, karena dia yang memasok semua domba-domba yang ada di Bait Allah, yang dipersembahkan sebagai korban pengampunan dosa. Kemudian ada yang bertanya, kalau Yesus harus dipaksakan lahir di kawasan Temple of Sacrifice, di kawasan Migdal Eder, di kota Bethlehem, ya, dan nggak boleh di rumah orang, nggak boleh di hotel, nggak boleh di rumah sakit, tapi harus di kandang domba. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus matinya tidak di Bait Allah, tapi di Golgota? Nah, gimana nih cara jawabnya? Perhatikan bahwa kelahiran Yesus semuanya syarat dengan simbol-simbol. Yesus Kristus nggak bisa lahir di sembarang tempat, nggak bisa lahir di kota, misalnya kota yang lain, katakanlah di Nazaret, nggak bisa lahir di kota Nazaret, walaupun Immaculate Conception-nya itu di sana. Tapi lahirnya nggak bisa di Nazaret, tapi harus di Bethlehem. Karena Bethlehem adalah rumah roti atau makanan. Jadi lechem itu bisa berarti makanan atau roti. Dan itu berhubungan dengan angka 7, dan angka 7 itu juga bisa dalam artian sumpah. Nah, sekarang dalam level deras, nah kan pembacaan secara pesyat remes deras sot. Nah, dalam level deras itu ada 7 prinsip dari Rabbi Hillel. Salah satunya adalah binyan af mikatuf echad, yaitu intertextuality study. Meneliti kata-kata yang sama dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Kenapa Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan itu, harus lahir di Bethlehem? Dan bahkan para ahli Taurat ketika Herodes itu bertanya, di mana Mesias itu lahir? Mereka semuanya dapat menjawab, di Bethlehem. Kenapa harus Bethlehem, pertanyaannya? Nah, melalui cara penafsiran dari Rabbi Hillel, yaitu binyan af mikatuf echad, atau bahasa sederhananya itu intertextuality study, kita dapat melihat hubungannya. Bethlehem, rumah roti. Dan ini berhubungan dengan angka 7. Karena Bethlehem itu berhubungan dengan kelipatan 7. Angka 7 adalah angka pengampunan. Maka Yesus Kristus yang lahir sebagai Mesias yang dijanjikan, yang menjanjikan pengampunan, yang menghapus dosa dunia ini, maka Yesus harus lahir di tempat yang berhubungan dengan angka 7. Karena angka 7 di Alkitab adalah angka pengampunan. Dan angka 7 di kitab Kejadian itu sebagai genealogi of Shavuot. Genealogi dari sumpah sebagai kesempatan untuk pertobatan. Dan setiap kelipatan angka 7 adalah kesempatan bertobat. Karena Yesus sebagai Sang penghapus dosa yang melahirkan pengampunan, maka Yesus nggak bisa lahir di sembarang tempat. Dia harus lahir di kota yang berhubungan dengan angka 7. Kenapa angka 7 itu sangat spesial di Alkitab. Dan bahkan Tuhan Yesus menegaskan kembali angka 7 sebagai angka pengampunan ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Udah banyak itu Tuhan. Gitu kan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ada kelipatan 7, 70 kali 7 kali. Kalau kita harfiahkan perhitungannya, kita ketemu angka kelipatan 490, karena belakangnya masih ada kalinya. Ya, 490 ini merujukkan kepada pengampunan yang sempurna. Ada 7, ada 70, yang dimana 70 adalah 7 kali 10,
10 itu artinya completeness. Jadi pengampunan yang komplit, pengampunan yang sempurna. Nah, ini adalah pernyataan dari Lamek. Siapa itu Lamek? Lamek itu putranya Kain. Ketika Kain membunuh Habel, ya. Kain berkata, nanti orang yang ketemu aku akan membunuh aku. Tuhan berkata, sekali-kali tidak. Siapa yang membunuh engkau, aku akan membalaskannya 7 kali lipat. Artinya, Tuhan memberikan kesempatan bertobat, pengampunan kepada Kain 7 kali. Dan Lamek mengembangkannya. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Kelipatan 7 semua. Nah, dan ini digunakan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya gimana? Mengenai sistem pengampunan, nggak ada batasnya. Kelipatan angka 7, 70 kali, 7 kali. Nah, sekarang kita lihat. Bethlehem. Bet nilainya 2. Ya, perhatikan di sini angka gematrinya 2. Yod nilainya 10. Taf nilainya 400. Lamet nilainya 30. Het 8. Mem 40. Jadi kota Bethlehem secara gematria 490. Dan 490 ini adalah nilai dari nama Bethlehem. Maka Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, yang menjanjikan pengampunan sempurna, tidak boleh lahir di sembarang tempat. Dia harus lahir di Bethlehem, tempat pengampunan. Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah roti hidup. Kenapa Lechem? Karena Yesus sebagai antidot dari dosa manusia. Bahwa Kejadian pasal 3. Apa sih dosa manusia itu? Dosa gara-gara lechem. Dosa gara-gara makanan. Adam yang seharusnya tidak makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kalau saja dia patuh kepada Tuhan dan tidak memakannya, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi dia tergoda oleh bujukan ular melalui istrinya. Bukan karena lapar, tapi dia ingin seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Maka dia makan buah itu. Jadi kejatuhan manusia adalah karena makanan. Maka antidotnya harus makanan. Lechem. Maka Yohanes 6 ayat 35 adalah pernyataan bahwa akulah antidot dari roti yang berbisa, makanan yang berbisa. Lechem yang berbisa oleh karena bujukan iblis yang terjadi, yang ditulis pada Kejadian pasal 3 di Taman Eden. Dan Anda tahu, kata perang dalam bahasa Ibrani, milchama. Nah, ini juga pembahasan dari cara menelaah atau hermeneutika atau eksegesis cara orang Yahudi. Binyan af mikatuf echad. Meneliti kata lechem, 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 lechem. Nah, kita sekarang melihat kenapa perang dalam bahasa Ibrani itu milchama. Yang soresnya, akar katanya itu lamet chetmem. Ini bisa dibaca lechem. Dan ada awalan, prefiks mem dan ha. Tapi kata dasarnya itu lechem, makanan. Kenapa perang ada hubungannya dengan makanan? Karena perangnya manusia pertama kali di Taman Eden, karena dia tidak setia kepada perintah Tuhan, itu gara-gara apa? Lacham. Lacham. To fight. Memerangi Tuhan karena manusia ingin seperti Allah. Nah, maka dia makan itu, lechem. Maka perangnya manusia dengan Tuhan, itu gara-gara makanan. Maka Yesus harus lahir di rumah makanan. Karena dia adalah sang roti hidup, antidot dari hal yang menyebabkan manusia berdosa. Makanan. Nah, ini adalah cara eksegesis dari Rabbi Hillel. Binyan af, mikatuf echad. Intertextuality study. Lechem hachaim, anohi lechem hachaim. Aku adalah
makanan yang hidup, roti yang hidup. Dan itu merupakan antidot dari dosa manusia yang gara-gara makanan di Taman Eden. Dan bahkan ketika Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bicara tentang lechem, roti. Jadi lechem itu bisa dalam artian roti, bisa dalam artian makanan secara umum. Dan setelah bicara roti, Tuhan Yesus bicara mengenai pengampunan. Ya, karena ini memang ada hubungannya. Yesus harus lahir di rumah roti untuk pengampunan dosa. Maka jika Yesus harus lahir di kawasan Migdal Eder, di kota Bethlehem, dan ini adalah kawasan pemasok domba-domba korban untuk dipersembahkan di bait Allah, ini semua adalah pemenuhan nubuat. Proto-Evangelium Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1, Targum Jonathan. Nah, Targum Jonathan itu terjemahan plus komentari. Dan ini komentari yang dilakukan oleh para rabi Yahudi. Ya, kadang-kadang orang menyebut ini Targum Pseudo Jonathan. Ya. Untuk menyatakan ini bukan Jonathan bin Uziel pada zamannya Yesus yang adalah sekolah terbaik dari Bait Allah, enggak gitu. Maksudnya begitu. Ya. Tapi sebenarnya kita harus tahu bahwa orang-orang Yahudi itu punya tradisi lisan yang diturunkan turun-temurun. Jikalau kemudian kitab Talmud, Targum itu kemudian dicatat pada zaman yang kemudian bukan berarti sebelumnya enggak ada. Nah, jadi inilah kita akan membahas, kalau tadi kita bahas lechem dalam intertekstualitas tadi Binyan Af Mikatuf Echad, sekarang kita membahas Migdal Edernya sendiri, menara kawanan domba, dalam prinsip penafsiran Rabbi Hillel, eksegesis Rabbi Hillel, dengan prinsip Binyan Af Mikatuf Echad, intertekstualitas tadi menggunakan kata yang sama pada peristiwa yang berbeda. Nah, jadi di sini ada bagian deras, itu ada midot dari Rabbi Hillel, ada 7 macam. Yang paling sering saya pakai ini yang saya warna merah ini. Karena itu yang paling buat saya fenomenal sekali. Gesera Zava dan Binyan Af Mikatuf Echad. Karena kita nggak masuk di mata kuliah hermeneutika atau eksegesis, saya nggak menjelaskan ini secara menyeluruh ya. Hanya kulitnya saja. Dan kita untuk membaca Alkitab, untuk memahami sejarah Israel, itu harus juga mempelajari antropologi budaya Semitik sebagai bagian integral dari studi teologi. Ya. Jadi ini bukan berdiri sendiri, antropologi budaya Semitik ini sebagai bagian integral dari studi teologi. Jadi mungkin di antara kita Anda ada yang mahasiswa teologi yang biasanya teologi-teologi di Indonesia itu kan berdasarkan teologi barat. Saya tidak menentang teologi barat, tetapi sembari Anda belajar teologi barat, mari kita juga belajar teologi timur. Untuk apa? Untuk membuat kekayaan berpikir kita, kekayaan wawasan kita. Karena Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, tidak lahir di Eropa, tidak lahir di Amerika, maka pemahaman tentang kelahiran Yesus Kristus yang orang Yahudi harus dipahami dengan pemikiran Semitik, bukan pemikiran orang-orang bule barat, enggak. Karena Yesus orang Yahudi di tanah suci Israel. Dan ini sebagai bagian integral yang tidak membuang teologi baratnya, tapi belajar teologi timur untuk kekayaan wawasan kita bersama-sama. Ya, jadi Anda harus menempatkan bahwa apa yang kita pelajari malam ini bukan untuk menyerang pendapat dari 2 profesor tadi, enggak ya, tapi ini untuk kedalaman pemahaman keluasan berpikir kita. Dan kalau Anda mengunjungi tanah Israel hari ini, kandang-kandang domba itu memang seperti kayak begini, gua-gua, karena memang topologinya memang begitu di daerah itu. Masalahnya, kandang domba itu hina atau tidak hina? Tempat kotor ataukah tempat suci? Nah,
Jadi baiklah kita pakai kandang domba saja deh, nggak usah ditambahi hina, ya, supaya Anda nggak enak hati gitu. Masa sih Allah yang inkarnasi lahir di kandang hina gitu kan? Nah, ya udah kita ngomong aja kandang domba. Yang dimana kandang domba ini bukan kandang domba rumah tanggaan, bukan, tapi kandang domba yang khusus sebagai pemasok dari semua domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah. Dan persembahan ke bait Allah itu bukan nanti hari-hari besar saja, idul korban saja, enggak. Setiap hari. Kalau setiap hari dan harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat, maka nggak bisa sembarangan tempat, nggak bisa rumah tanggaan pemasoknya, nggak bisa. Harus ada tempat khusus yang menyortir. Dan tempat itu adalah Migdal Eder. Nah, jadi ini seperti yang ditulis dalam Mishnah Syekh Halim 7 ayat 5 atau 7 ayat 4, ya. Hewan-hewan yang ditemukan di sekitar kawasan Migdal Eder sampai ke Bait Allah yang dipelihara di situ adalah sedianya untuk binatang korban, untuk upacara di Bait Allah. Ini ada di dalam kitab tradisinya orang Yahudi, Mishnah Syekh Halim 74. Dan perhatikan bilangan 28 ayat 3 sampai 8 persembahan yang dipersembahkan di tabernakel atau di bait Allah itu bukan cuma di hari-hari besar, tapi setiap hari. Maka harus ada pasokan yang secara khusus, nggak boleh sembarangan, nggak bisa rumah tanggaan, nggak bisa. Harus tempat khusus dalam pantauan dari imam-imam di Yerusalem. Dan tempat ini adalah Migdal Eder. Maka para gembala tadi nggak usah pakai tanya ke malaikat, rumahnya siapa malaikat? Kandang banyak, rumahnya siapa? Nggak usah tanya, karena memang para gembala itu ada di kawasan khusus yang memasok binatang-binatang korban yang harus dipersembahkan di Yerusalem, dan itu semua dalam pantauan imam-imam di Yerusalem. Ya, jadi perhatikan di sini bukan hanya diberikan kepada hari raya tertentu, atau kalau winter nggak jadi itu nggak usah mempersembahkan korban, winter pun tetap mempersembahkan korban. Bilangan 28 ayat 3 sampai 8. Maka harus ada tempat pemasok khusus. Dan ketika Yesus Kristus oleh karena perkenan Tuhan harus lahir di tempat itu, karena memang Yesus Kristus nanti yang akan menggenapi semua domba-domba yang dipersembahkan setelah Yesus Kristus mengatakan tetelestai, selesai. Nggak perlu lagi ada domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah. Maka atas perkenan Tuhan juga Tuhan membiarkan bait Allah 40 tahun tepat setelah Yesus Kristus disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Tepat 40 tahun, yaitu tahun 70 Masehi, Tuhan membiarkan bait Allah itu runtuh. Kenapa? Harus runtuh. Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Hmm. Jadi ini ayatnya. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Dua domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Terus mau pemasoknya itu rumah tanggaan gitu, kandang-kandang biasa gitu, rumah orang gitu, nggak boleh. Karena dombanya harus tidak bercela dan setiap hari, jadi harus banyak dan bukan cuma satu, ya. Maka harus dipersembahkan secara sempurna. Tunggu. Dan Anda harus mengetahui semua, kita semua harus mengetahui
bahwa berita tentang kelahiran Sang Mesias adalah pusat pemberitaan dari semua para nabi. Konevin bulan nit naf'u ella limot hamasya. Semua nabi-nabi tidak akan bernubuat kecuali untuk hari-hari Sang Mesias. Sanhedrin 99 ayat 1, Berachot 34 ayat 19. Nah, kenapa saya harus membaca kitab-kitab tradisi orang Yahudi? Apakah saya menambahkan kitab suci? Enggak. Kita membaca kitab-kitab tradisi orang Yahudi seperti tadi yang saya katakan, ya. Belajar antropologi budaya Semitik sebagai bagian integral studi teologi. Bukan untuk menambahkan kitab suci, bukan. Tapi mengetahui latar belakang budaya dan juga sejarah dari Yesus Kristus yang lahir sebagai orang Yahudi. Nah, kita kan juga baca kan kitab-kitab yang lain. Kita baca tulisannya Sokrates, kita baca tulisannya pendapatnya Sokrates, baca tulisannya Plato, kita membaca tulisannya para filsuf-filsuf untuk kekayaan berpikir kita. Maka di sini saya juga mengajak Anda untuk memperkaya pemahaman kita dengan membaca beberapa dari kitab-kitab tradisi Yahudi. Dan sebenarnya kelahiran Kristus itu merayakan Natal sekaligus Paskah. Yesus yang lahir di kandang domba itu sekaligus untuk memberitakan kepada dunia bahwa inilah penggenap dari korban-korban yang dipersembahkan setiap hari di bait Allah. Digenapi dengan hadirnya bayi, yaitu Sang Mesias yang dilahirkan di sini. Jadi berita kelahiran Sang Mesias itu sekaligus berita kematiannya. Karena dialah sedianya nanti yang akan menggenapi semua korban Paskah. Dan Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Nah, dan Natal dan juga soteriologi, doktrin tentang keselamatan, itu harus dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Bukan dari Yesaya 6 ayat 6 ayat 5 atau 9 ayat Yesaya 9 ayat 5 gitu. Bukan dari situ. Tetapi Kejadian 3 ayat 15 mula dari pertama Adam mendapatkan harapan akan kehidupan setelah dia jatuh ke dalam dosa yang dimana oleh Bapak Gereja Irenaeus itu disebut sebagai proto-evangelium. Apa itu proto-evangelium? Proto-evangelium adalah Injil yang pertama, berita Injil yang pertama. Jadi bagi kita seharusnya berita Injil yang pertama itu bukan kitab Matius, tetapi berita Injil yang pertama itu justru sejak di kitab Kejadian, Kejadian 3 ayat 15. Yang mengatakan ve'eva ashid benha uven haisha uven sar'aha uven sar'ah hu yeshuve harosh ve'ata teshuvenu akef. Aku akan mengadakan permusuhan, Eva, permusuhan berdarah bukan permusuhan biasa. Kalau permusuhan berdarah itu pasti menimbulkan kematian. Antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan ini adalah nubuat tentang tempat Golgota, kepala ular yang diremukkan, dirupakan dengan adanya Golgota, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata tumit ini berhubungan dengan Akef, berhubungan dengan nama Yakub, yang merujuk bahwa Sang Mesias yang dijanjikan itu adalah keturunan Yakub, kematian tubuh Sang Mesias, si tumit. Nah, jadi harus pijakannya itu dari kitab Kejadian. Dan oleh Bapak Gereja Irenaeus itu dipandang sebagai proto-evangelium. Kenapa? Karena konsekuensi dosa itu kan mati. Pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Di sini Adam sudah makan. Seharusnya Adam mati kan? Tapi di sini Allah memberikan suatu maklumat yang paradoks. Di hari kematian Adam, Tuhan memberikan paradoks. Tuhan memberikan janji keturunan perempuan. Adam menjadi heran. Loh Tuhan, di hari kematianku kenapa engkau
berfirman sesuatu yang berbeda, engkau memberikan pengharapan akan hadirnya keturunan dari perempuan. Paradoks, Adam yang seharusnya mati diberikan harapan kehidupan, maka Bapak Gereja Irenaeus, Justinus Martir, memandang Kejadian 3 ayat 15 sebagai proto-evangelium. Berita Injil yang pertama. Pemberes dosa si keturunan perempuan itu. Ya. Nah, dan dalam Targum Jonathan yang diterjemahkan oleh Jonathan Ben Uziel adalah salah satu sekolah terbaik dari Beit Hillel. Dia selalu memberikan komentari pada terjemahan itu. Jadi terjemahan plus komentari. Penjelasan mengenai apa yang diterjemahkan. Pada Kejadian 3 ayat 15 dalam Targum of Jonathan, dia menambahkan kata Malcha Mesiha. Apa itu Malcha Mesiha dalam bahasa Aram? Raja Mesias. Jadi Kejadian 3 ayat 15 oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Kristen. Kalau tadi proto-evangelium kan Bapak Gereja yang ngomong. Tapi ini orang Yahudi dari tulisannya Targum Jonathan menganggap bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu adalah harapan akan hadirnya Sang Mesias. Hatikva la Masyah. Karena dia menambahkan kata Malcha Mesiha. Jadi hadirnya Sang Mesias itu sudah dimaklumatkan Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15. Nah, jadi di sini ada tambahan Malcha Mesiha yang dianggap sebagai obat dari pertikaian itu di zamannya Raja Mesias. Nah, di sini ada Akef, merujuk pada tumit, nama Yakov, berasal dari Yakov, maka keturunan tumit itu akan remuk untuk memecahkan kepala ular. Hu Yeshufecha Rosh. Dia akan meremukkan kepalamu di sini. Ini adalah nubuat bagi tempat kematian Tuhan Yesus. Nah, jadi Natal pertama di Migdal Eder, di kawasan Migdal Eder, di Bethlehem, adalah berita kelahiran sekaligus berita kematian korban untuk penebusan dosa. Nah, jadi ini kenapa Yesus memang harus lahir di sebuah kandang. Dan jangan takut, kandangnya bukan kandang biasa. Kandangnya adalah tempat suci, tempat yang disucikan oleh Alfred Edersheim disebut sebagai Temple of Sacrifice karena yang memasuk domba-domba untuk sacrifices. Ya, sesuai tuntutan hukum Taurat yang harus mempersembahkan korban di bait Allah, 2 korban domba berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Nah, kemudian kita akan memakai prinsip yang dari Rabi Hillel yang lain, yaitu Gezerah Zavah, yaitu memperlakukan satu hal dengan perlakuan yang sama pada peristiwa yang lain. Di sini cerita mengenai Bapak Yakub Israel yang kehilangan istri yang dicintainya. Siapa? Rahel. Rahel itu artinya biri-biri betina. Dan ketika Rahel itu mati, tentu saja Yakub yang sangat mencintainya sangat bersedih. Dan kemudian dia menghibur dirinya dengan membangun sebuah menara kawanan domba yang disebut dengan Migdal Eder. Dan Migdal Eder ini dia akan melihat biri-biri lalu lalang ke sana kemari seperti mengingat istrinya. Jadi Migdal Eder bagi Israel, Bapak Yakub, itu sebagai penghiburan. Nah, secara Gezerah Zava, perlakuan yang sama terhadap peristiwa yang berbeda, lahirnya Sang Mesias di Migdal Eder adalah penghiburan bagi Israel-Israel yang baru. Israel secara rohani yang diampuni dosanya melalui kematiannya. Jadi di sini saya memakai 2 prinsip dari Rabi Hillel, Gezerah Zava dan
binyan af mikatuf echad. Nah, di sini dalam Kejadian 35 ayat 21, lagi-lagi dalam terjemahan Targum Jonathan, Migdal Eder ini dipandang sebagai penghiburan bagi Israel, maka nanti di masa datang Sang Mesias itu akan datang sebagai penghiburan bagi Israel secara umum. Nah, jadi Kejadian 35 ayat 21 ini dipandang sebagai tipologi di masa datang yang nanti akan digenapi dengan hadirnya Sang Mesias. Lagi-lagi di sini dalam Targum Jonathan 35 ayat 21, saya baca terjemahnya saja untuk mempersingkat waktu. Dan berangkatlah Yakub memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, menara kawanan domba, tempat di mana Sang Raja Mesias ini dia tambahin ini sebagai suatu penafsiran. Nanti Sang Mesias itu juga akan lahir, menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Nah, ini pakai prinsip Gezer Hazavah. Mika 4 ayat 8 kembali menyebut dan juga lagi-lagi oleh Targum of Jonathan ini dipandang sebagai tempat, nubuat tempat kelahiran dari Sang Mesias. Dalam Targum Jonathan 4 ayat 8, ya. Dan Migdal Eder itu dipersonifikasikan sebagai Fiat Mesiha di Israel yang akan muncul di Migdal Eder, dan ini adalah komentari Mika 4 ayat 8. Nah, di sini. Juga di dalam Mika ayat 1 bicara mengenai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dan ini juga dipandang sebagai kelahiran Mesias yang dijanjikan. Itulah kenapa ketika Raja Herodes bertanya kepada para ahli Taurat itu, di mana Sang Mesias itu muncul atau lahir? Mereka serentak berkata, di Bethlehem. Karena apa? Ada banyak rujukannya. Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1. Dan itu dipandang sebagai tempat kelahiran Sang Mesias. Dan ini pandangan orang Yahudi, bukan pandangan orang Kristen. Kalau pandangan orang Kristen nggak usah tanya ya. Tapi kalau orang Yahudi memang melihat itu, Migdal Eder itu adalah tempat lahirnya Sang Mesias di Bethlehem Efrata. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kalau sudah demikian, apakah kita memandang kandang domba yang ada di kawasan Migdal Eder di kota Bethlehem adalah kandang hina? Kenapa Yesus harus lahir di situ? Apakah harus diharmonisasikan sebagai bela rasa kemanusiaan? Kayaknya enggak deh. Kasihan deh kalau lahir di kandang. Harusnya lahir di rumah deh. Di rumah saudara deh. Tapi kalau kita melihat runutan hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan menggunakan eksegesis Yahudi, Pardes, dan juga Gezer Hazavah dan Binyan Af Mikatuf Echad, maka kita dapat memahami bahwa Yesus memang harus lahir di kandang domba yang nggak perlu kita katakan hina. Karena tempat itu adalah tempat yang suci. Dan kandang itu bukan kandang biasa, bukan kandang perorangan. Tapi kandang domba yang di Bethlehem Efrata itu menjadi tempat pemasok seluruh domba-domba korban yang dipersembahkan di Bait Allah. Mishnah Shekhalim 7 ayat 4. Karena Yesus lahir di Migdal Eder, kandang domba di Bethlehem. Maka siapa ini? Yohanes Pembaptis, dia adalah putra dari Zakaria dan Elizabeth, yang mengetahui persis di mana Yesus lahir. Maka dengan menunjuk lurus kepada hidungnya Yesus, nggak usah pakai ditafsirkan,
ya. Hinese ha Elohim, Hanose Khata'at haolam. Inilah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Yohanes Pembaptis bicara demikian karena dia tahu dari orang tuanya bahwa Yesus lahir tidak di sembarangan tempat, tapi kawasan khusus. Maka gelar anak domba Allah itu tidak keluar dari mulut orang lain, tetapi mulut dari Yohanes Pembaptis yang mengerti asal-usul kelahirannya. Karena Elizabeth adalah sanak dari Maria, dan Maria pernah menumpang selama kehamilannya itu di rumahnya Elizabeth, bukan? Dan Imam Zakaria itu kemungkinan yang menikahkan Maria dengan Yusuf. Harus ada sosok yang legitimate untuk menikahkan mereka, kan? Sehingga Yesus Kristus tidak dilabeli dari anak pernikahan yang tidak sempurna dari kedua orang tuanya. Maka kehadiran Imam Zakaria dan Elizabeth juga sangat penting bagi kelangsungan kelahiran dari Sang Mesias ini. Nah, jadi ungkapan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Hine se ha Elohim, hanuse khata'at haolam. Nah, ini persis. Karena dia adalah sang pengenap dari korban, semua korban yang dipersembahkan di bait Allah. Jadi, teolog Barat mencoba untuk mengharmonisasikan, enggak deh, kayaknya di rumah famili aja kasihan. Tapi kalau kita belajar runutan dari nubuat dan penggenapannya, maka kita dapat menerima memang seharusnya Yesus lahir di kandang domba. Nggak perlu Anda tambahin kata hina, karena ini bukan kandang domba biasa. Ini kandang domba yang khusus, Temple of Sacrifices. Dan apa yang saya paparkan ini ada di dalam buku yang ditulis oleh Alfred Edersheim. Alfred Edersheim ini adalah seorang Yahudi yang kemudian menjadi percaya Yesus, dan dia sangat mengenal literatur-literatur Yahudi. Dia melakukan penelitian dan membuahkan sebuah buku The Life and Times of Jesus the Messiah, termasuk dia memberikan argumentasinya bahwa tuduhan dari Paul Ernest Jablonski yang Natal itu adalah hari lahir dewa pagan, itu bisa ditangkisnya dengan penelitiannya melalui buku ini. Dan buku ini sudah dirilis tahun 1883. Jadi polemik mengenai Natal itu pagan itu seharusnya sudah selesai. Selesainya kapan? Tahun 1883 ketika Alfred Edersheim merilis bukunya yang berasal dari penelitiannya ini. Seorang Yahudi yang menjadi percaya dan kemudian meneliti kelahiran, kehidupan, dan pelayanan, dan kematian sampai naiknya ke surga. Kehidupannya di bumi ditulisnya dalam buku penelitian The Life and Times of Jesus the Messiah. Dan Migdal Eder memang tempat kelahirannya, ya, The Tower of Sacrifice, dan kata Luma dalam Lukas 2 ayat 7 nggak bisa diartikan ruang tamu dengan membandingkannya dengan yang dipakai dalam Exodus 4 ayat 24 dalam terjemahan Septuaginta. Dan Migdal Eder dalam tulisannya pada halaman 210, Migdal Eder ini sebuah watchtower untuk yang bukan ordinary flocks biasa, tetapi untuk memasuk domba-domba persembahan korban, maka dia menyebut sebagai Temple of Sacrifice. Dan di sini melalui buku ini Alfred Edersheim juga memberikan penegasan bahwa 25 Desember adalah betul-betul kelahiran tanggal kelahiran Yesus Kristus yang equal dengan 25 Kislev kalender Yahudi. Nah, ini bahasan yang lain, ya.
Dan ini bahasanya panjang juga, karena ini juga berasal dari sebuah penelitian. Jadi apa yang saya paparkan di sini bukan penemuan saya, bukan. Tapi penemuan Alfred Edersheim sudah lama sekali, sudah kuno sekali, tahun 1883. Dan banyak sekali rujukan-rujukan mengenai Migdal Eder adalah Temple of Sacrifices, misalnya dalam Mishnah Sekalim 74, Kidusim 55 ayat 1, Jerusalem Talmud Sekalim 7 ayat 3, dan masih banyak lagi, ya. Talmud Kiddushin 2 ayat 7, Mishneh Torah Anfit 6 ayat 8, dan banyak sekali di sini komentar-komentar juga di Kamus Castro juga ada, ya. Nah, ada banyak sekali rujukannya dalam buku-buku tradisi orang Yahudi. Nah, jadi ini bukan ciptaan saya, tapi sesuatu yang sudah diteliti oleh Alfred Edersheim tahun 1883. Nah, kita harus mengetahui bahwa orang Yahudi itu punya dua sumber. Yang pertama adalah Torah Shefiktav, Torah yang tertulis, tulisannya Musa, dan Torah Shef Alpe, Torah di mulut, tradisi lisan yang kemudian dibukukan menjadi Talmud. Maka kalau Talmud itu kemudian di zaman kemudian itu kemudian dibukukan, bukan berarti Talmud itu baru muncul pada abad ke-6 Masehi, enggak, ya. Karena ini berasal dari tradisi lisan yang bahkan orang-orang Yahudi juga sudah tahu bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem. Buktinya apa? Para ahli Taurat bisa menjawab pertanyaan dari Herodes, sang Mesias lahir di Bethlehem. Dan mengenai Talmud, tulisan lisan yang kemudian dibukukan, ini saya menulis dalam laman sarapan pagi. Ya, ini untuk menangkis karena ada beberapa guru yang mengatakan, Burita ngasih sumber-sumber Talmud, tapi Talmud itu bahkan lebih mudah daripada kita perjanjian baru. Kalau dibukukan kemudian, bukan berarti tradisi lisannya itu baru kemudian kan, enggak kan? Tapi tradisi lisan itu bahkan sudah ada sejak pembuangan di Babel dan juga berkembang pada zamannya Yesus Kristus dan juga zaman setelah Bait Allah itu runtuh. Kalau kemudian dibukukan berarti, bukan berarti tradisi lisan itu baru muncul abad ke-6, enggak. Ya, enggak begitu. Ya, karena saya ini pengajar bukan untuk berkompetisi dengan dosen-dosen yang lain atau guru-guru yang lain. Mari kita belajar bersama-sama untuk memperluas wawasan, bukan untuk berkompetisi. Nah, kemudian ada YouTuber polemikus Muslim, polemikus polemikus Kristen, bukan Muslim, yang bertanya, kalau Burita memaksa, padahal bukan saya memaksa kan, tadi tulisan dari Alfred Edersheim. Kalau memaksa Yesus Kristus itu harus lahir di Migdal Eder, kenapa matinya kok nggak di Bait Allah? Nah, kayaknya pertanyaan ini ngekik banget ya. Tapi sayang pertanyaan ini yang sedianya untuk ngekik itu berasal dari ketidaktahuannya, ya. Nah, kita harus tahu kenapa Tuhan Yesus nggak boleh mati di Bait Allah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tuntutan dari hukum Taurat bahwa eksekusi hukuman mati itu nggak boleh di dalam pintu gerbang, nggak boleh di dalam kota Yerusalem, harus di luar kota Yerusalem. Ini kalau mengikuti Torah yang benar, dan Yesus Kristus kematiannya tentu mengikuti tuntutan Torah yang benar, nggak akan nabrak tuntutan Torah kan. Maka Yesus Kristus nggak bisa mati di Bait Allah, tapi apa? Matinya harus di luar pintu gerbang sesuai Ulangan 17 ayat 5. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Jadi eksekusi hanya diperbolehkan oleh Torah di luar pintu gerbang. Nggak boleh di dalam kota Yerusalem. Nah, itulah kenapa Yesus Kristus nggak bisa mati, nggak boleh mati di Bait Allah.
harus di luar pintu gerbang. Saat itu Golgota itu ada di luar pintu gerbang. Dan perhatikan, ketika Sang Mesias yang dijanjikan ini menyelesaikan tugasnya, dia mengatakan sudah selesai. Tetelestai, bahasa Ibraninya nislam, lunas. Apanya yang lunas? Hutang dosa yang upahnya adalah mati dibayar dengan kematian, maka Tuhan Yesus mengatakan lunas. Sudah selesai. Lunas. Nah, perhatikan. Dampak kematiannya itu berhubungan mempengaruhi apa yang terjadi di bait Allah. Jadi walaupun Yesus tidak seperti anak domba yang dibunuh di bait Allah, tapi Yesus Kristus ada di luar pintu gerbang. Tapi dampak kematiannya Yesus Kristus itu sampai ke bait Allah dengan cara apa? Ada fenomena terbelahnya tirai di bait Allah itu yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci, tidak ada sekat lagi. Dan inilah yang dibahas nanti di kitab Ibrani, ya. Jadi di sini Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Afi beyadeha afkit ruhi. Dan kemudian di sini dijelaskan, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ada fenomena yang membuat sesuatu yang nggak biasa terjadi di dalam bait Allah. Dan inilah momen di mana Sang Imam Besar Agung, Imam Mahdi, membawa darahnya sendiri di bait Allah dengan fenomena terbelahnya tirai di bait Allah. Dan karena Tuhan Yesus sudah bilang nislam, sudah selesai, sudah lunas, maka 40 tahun setelah kematiannya itu, kebangkitan dan naiknya ke surga, tepat 40 tahun, yaitu pada tahun 70 Masehi, bait Allah itu runtuh. Karena nggak perlu lagi ada domba-domba dipersembahkan di bait Allah. Nah, dan apa yang terjadi di dalam bait Allah yang terbelah tirainya itu dibahas dalam Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya di tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi kalau imam besar biasa itu hanya membawa darah binatang, yang di dalam Yom Kippur itu bawa darah binatang, tapi di sini Sang Imam Besar Agung membawa darahnya sendiri, bukan darah binatang. Dan dalam Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Tapi dampaknya dia membawa darahnya sendiri ke bait Allah dengan fenomena terbelahnya bait Allah itu. Nah, menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ini kematiannya di luar pintu gerbang juga diaminkan. Memang harus di luar pintu gerbang. Tapi dampaknya ada di dalam bait Allah. Karena apa tadi? Tuntutan hukum Torah dalam Ulangan 17 ayat 5. Jadi kalau ada polemikus Kristen menggoblok-goblokkan orang lain, maksa Yesus Kristus harus lahir di Migdal Eder. Kenapa matinya nggak di bait Allah? Nah, kayaknya pertanyaan itu pinter banget gitu kan. Tapi ini berasal dari pertanyaan yang tidak memahami Ulangan 17 ayat 5. Dan juga kematiannya harus di luar pintu gerbang, tapi dia datang membawa darahnya sendiri, sehingga ada suatu tanda terbelahnya tirai bait Allah itu. Nah, sekarang aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya. Yeshuvecha Rosh, keturunannya dia akan meremukkan kepalamu. Yeshuvecha Rosh ve'ata teshuvenu akef, dan engkau akan membuatnya menderita. Yesus harus mati di situ. Nah, kenapa Yesus Kristus harus mati di Golgota?
Ini adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 bahwa Sang Mesias itu meremukkan kepala ular. Nah, Anda tahu Golgota itu artinya apa? Tulang kepala, tengkorak, bukit tengkorak. Kalau bukit tengkorak itu bukit tulang kepala. Dan ini merupakan perlambangan dari kepala ular yang ditancapkan oleh kayu salib itu, kepalanya remuk oleh karena kematiannya. Ve'eva asyid benha uven haisha. Nah, aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu dan keturunannya. Nah, di sini ada permusuhan berdarah yang menyebabkan kematian. Yesus berdarah-darah dan pada akhirnya mati. Tetapi kematiannya itu dengan menancapkan kayu salib di puncak bukit tulang kepala sebagai suatu pengenapan tanda Yesus Kristus meremukkan kepala ular yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Anda tahu di sini visual-visualnya itu sudah dipikirin oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu nyinyir, udah sama-sama belajar aja ya. Kalau Yesus nggak mati di bait Allah, tapi dia mati di luar pintu gerbang, tapi bukan di luar pintu gerbang biasa, tapi ada satu bukit yang namanya Bukit Golgota, bukit tulang kepala. Bulatan tulang kepala sebagai tanda Mesias ini meremukkan kepala ular. Itulah momen Hagoel Hadam, sang penebus dengan darah. Tuhan itu disebut sebagai Hagoel, sang penebus. Nebusnya dengan apa? Dengan darah. Di mana? Di Golgota. Momen pemecahan kepala ular. Nah, di sini. Saya menulis buku bersama Profesor Isaac Mosesen. Kita mempelajari bersama-sama kata yang fenomenal yang disukai banyak orang-orang seluruh dunia. Kalau nonton bola, nungguin apa sih? Nungguin kita teriak apa? Gol! Ternyata gol berhubungan dengan Golgota. Karena gol berasal dari kata galal dalam artian menggelinding. Galal itu artinya menggelinding, berserah kepada Tuhan. Gelinding. Nah, dan itu Golgota, berserah kepada Tuhan, itu goalnya orang percaya. Nah, dari mana asalnya goal? Kalau Anda Google, ya saya pernah menggoogle, goal itu uncertain origin. Ini, ya. Jadi ada yang ngomong ini mungkin dari bahasa Prancis. Nah, tapi jawabannya itu uncertain origin, goal. Tapi sebenarnya goal itu berasal dari kata Ibrani galal. Goal itu adalah bentuk imperatifnya. Goal. Perhatikan di sini. Goal al Adonai. Darhecha ufetach ala fehu yase. Serahkanlah hidupmu, goal, kepada Tuhan. Gelindingkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nurut aja, menggelinding saja, goal. Nah, ini adalah bentuk imperatif dari kata galal. Nah, mungkin pada zaman abad pertengahan dahulu, kalau orang-orang Yahudi itu ketemu apa, mendapati hal yang menyenangkan hatinya, mereka teriak gol gitu. Seperti Mazmur 37 ayat 5, sebagai tanda dia telah berserah kepada Tuhan dan dia mendapatkan apa yang dia perlukan, seperti orang Yunani berteriak Evreha atau Yureha gitu kan. Nah, jadi orang Ibrani ngomongnya, orang Yahudi ngomongnya gol. Nah, kemudian ini menjadi teriakan ketika pemain sepak bola itu memasukkan bola ke gawang. Dan ini juga ditulis dalam Amsal 16 ayat 3. Kol el Adonai, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Goalmu nanti. Nah, itulah nanti goalmu dengan cara apa? Dengan cara menggelinding, berserah kepada Tuhan. Apa goalmu? Ya udah, gelindingkan aja, berserah aja kepada Tuhan. Goal. Ketika engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan, itulah goalmu. Nah,
Menyerah juga dalam kata gol, serahkanlah hidupmu. Berserah, semeleh bahasa Jawanya. Ya. Nah ini menarik juga. Kenapa harus Golgota? Kenapa harus matinya di Golgota? Nah ini permainan juga. Binyan ak mikatuf echad. Cara berpikirnya dari Rabi Hilal. Yang dimana Yesus pun lulusan dari Beit Hillel. Nah, kata gol tadi berasal dari sores, akar kata gimel lamet lamet galal. Nah, kalau sudah begini, ring the bell. Galal, ada imperatif gol. Kemudian ada kata Gilgal. Gilgal itu apa sih? Yaitu satu perjanjian yang dibuat oleh Yosua di Gilgal untuk menghapus celah Mesir, celah di Mesir. Karena di Mesir orang Israel itu menjadi budak, maka celah Mesir itu dihapuskan di tempat yang bernama Gilgal. Jadi ini penghapusan celah perbudakan Gilgal. Yesus Kristus lahir di Bethlehem memang, tapi dia dibesarkan di tempat Galilea. Gimelamet-lamet juga akar katanya. Dia dibesarkan di Galilea dan dia mati bukan di sembarang tempat, dia matinya di Gulgalta atau Gulgolet atau Golgota. Kenapa? Karena Sang Mesias itu adalah Goel. Gimelamet-lamet juga. Dan Allah itu disebut sebagai Hagoel Hadam, sang penebus dengan darah. Dan kita orang-orang yang disebutnya itu Geulim. Jadi ini ada permainan kata gimel lamet lamet, gimel lamet lamet, gimel lamet lamet. Dan itulah ilmu intertextuality study dari Rabi Hillel. Di tempat lain bicara gimel lamet lamet, Gilgal. Di tempat kemudian bicara gimel lamet lamet, Galilea. Sang Mesias yang dijanjikan itu dibesarkan di situ dan dia mati bukan di sembarang tempat, tempat yang gimelamet-lamet, Golgota. Kenapa? Karena Allah itu Goel, gimelamet-lamet juga. Nah, jadi ini ada tulisan saya di laman Sarapan Pagi Biblika, judulnya Dari Gilgal ke Golgota sebagai tanda kemerdekaan. Ya, itu permainan kata. Gimelamet-lamet, binyan afmi katuf echad. Tebusan dari Allah sang penebus dengan darah. Itulah Golgota sebagai golnya Tuhan Yesus. Maka ketika di kayu salib selesai itu semua, Tuhan mengatakan apa? Tetelestai, sudah selesai, nislam. Golku ya di sini, di Golgota. Dan bahasan mengenai ini, Hago El Hadam, ada di buku saya, Injil Salib juga. Nah, Anda nggak perlu punya buku ini, karena juga bisa dibaca di laman Sarapan Pagi Biblika. Tapi kalau Anda punya, cari di bab 23. Bicara mengenai gimelamet-lamet, hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dengan akar kata yang sama. Jadi, kalau Sang Mesias itu harus lahir di Migdal Eder, kawasan kandang domba, pemasok dari binatang-binatang atau domba-domba yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa, maka Yesus harus lahir di sini sebagai pengenap dari domba yang dikorbankan. Nah, sekarang ya, dan ini juga menurut penelitiannya dari Alfred Edersheim tadi, gua tempat Yesus lahir, karena kandang domba itu berupa gua, menurut topologi-topologi yang ada di Tanah Suci di Israel, kemudian dibangun sebuah katedral, yaitu Gereja Nativity oleh Sin Helena, ibu dari Kaisar Konstantin. Nah, jadi Yesus Kristus lahir dalam kandang domba yang berupa gua di Migdal Eder. Ini juga ada di dalam catatan dari Origen dan juga catatan dari Proto Evangelii Yakobi atau Proto Evangelium of James, bahwa kelahiran Yesus itu di sebuah groto, gua, kandang domba, ya, gua, karena kandang-kandang domba di daerah Tanah Suci itu berupa gua-gua. Dan gua kelahiran
Tuhan Yesus itu di atasnya dibangun gereja Nativity yang hari ini bisa kita kunjungi di Bethlehem, dan ini ada juga di dalam penelitian Alfred Edersheim dalam bukunya The Life and Times of Jesus the Messiah. Baik, mungkin saya agak overtime, Pak Fajar, mohon maaf ya. Nah, kita nanti bisa bertanya. Saya kembalikan kepada Pak Fajar.